Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah, sahabat Quran hukum berada, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Dan semoga sehat selalu dan targetan di dunia akhirat semoga dimudahkan oleh Allah SWT dan berkah selalu. Amin. Dan seperti biasa sebelum dimulai, bismillah dulu. Nah, hari ini Katia mau sharing-sharing dan mau berbagi ilmu sedikit yang Katia tahu selama pengalaman menjadi guru gitu ya, guru anak usia dini gitu ya. Mungkin teman-teman merasa ada sesuatu yang berbeda dengan anak didik kita, berbeda dengan yang biasanya anak-anak normal atau anak biasa gitu ya. Dan teman-teman atau kita semua dan Katia sendiri mungkin belum tahu ciri-ciri untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan karena kita juga nggak tahu posisi ini seperti apa, maka karena kita tidak tahu, maka kita akan memukul rata bahwa anak itu sama gitu. Dan penanganannya juga kita jadi nggak tahu penanganannya karena disamakan gitu. Padahal kalau kita tahu bahwa anak ini berkebutuhan khusus, ada sesuatu yang harus berbeda penanganan, cara terapi dan sebagainya, maka itu akan lebih efektif jika kita tahu lebih cepat. Nah, ada banyak ciri-ciri anak-anak berkebutuhan khusus dan Katia akan share untuk yang paling umum gitu ya. Dan mungkin nanti ada part 2-nya karena ciri-cirinya itu agak banyak gitu ya. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu pertama mungkin anak tersebut sulit untuk kontak mata. Meskipun hanya 3 detik, susah kontak mata, bener-bener susah banget untuk kontak mata antara kita dan anaknya, itu ya. Itu ciri yang pertama. Mungkin teman-teman bisa lihat dan mengobservasi anak didiknya agar cara penanganan kepada mereka akan berbeda gitu ya, dan akan kita bantu sebisa mungkin gitu ya. Itu yang pertama, kontak mata. Susah banget untuk bisa kontak mata, bahkan minimal 3 detik tuh bahkan susah gitu ya. Yang kedua, anak-anak tersebut itu sulit untuk membentuk hubungan dengan teman-temannya. Artinya sulit bersalaman, sulit bermain bersama, sulit untuk berpelukan pun gitu, berpegangan dan sebagainya, sulit bersosialisasi. Artinya sulit untuk membentuk hubungan gitu ya. Itu gitu ya, anak-anak dia jadi pertama bisa kita lihat bahwa dia asik sendiri, rame sendiri gitu ya, karena sulitnya membentuk hubungan atau membangun hubungan. Kedua, jadi dikucilkan gitu karena nggak nyambung gitu kan dengan teman-temannya, itu nggak nyambung gitu ya. Dan bahkan yang lebih memperhatikan adalah jadi anak yang ABK ini sering nangis karena mungkin ketidaksamaannya, sefrekuensinya mereka ini ngomong apa, ini ngobrol apa, dia asik sendiri gitu, dan lebay dan sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan gitu. Yang ketiga, anak-anak tuh selalu anak-ananya itu speech delay gitu. Jadi keterlambatan bicara. Itu salah satunya itu ABK, keterlambatan bicara dengan usia segitu belum berkomunikasi dengan baik. Usia 3,5 tahun masih nah itu kita harus bangun gitu, harus bantu gitu ya, karena anak-anak yang speech delay itu akan berkomunikasi dengan kita dengan tubuhnya, makanya agak aktif, kemudian nggak bisa diam gitu ya, hiperaktif dan sebagainya. Dan keempat itu anak-anak yang selalu ciri-cirinya itu anak-anak yang selalu menyusun barang-barang sesuai urutan gitu-gitu aja. Dan bahkan kalau kita ganggu atau padahal nggak ganggu, hanya sekedar menyapa dan ini apa bikin apa itu kayak gitu ya. Jadi anak-anak ABK itu selalu menyusun barang sesuai urutan, rapih gitu, ditata gitu ya. Jadi anak-anaknya hanya melakukan itu gitu, selalu itu gitu ya, dan harus begitu gitu ya. Jadi kalau dirusak, kalau diganggu dan sebagainya, kayak kesel gitu ya, langsung buah gitu, ngamuk gitu ya. Dan yang kelima itu ciri-ciri yang selanjutnya adalah anak-anak ekolalia. Artinya anak-anak yang sulit anak-anak ekolalia itu anak-anak yang selalu mengucapkan kata-kata yang itu aja gitu ya. Jadi kalau kita anak-anaknya hebat, jadi mengucapkan kata-kata yang itu dan selalu diulang-ulangi gitu ya. Itulah anak-anak yang cirinya yang berkebutuhan khusus gitu ya. Salah satunya ada ekolalia, artinya anak-anak yang selalu mengucapkan kata-kata yang itu aja.
terus diajukan, diulang-ulangnya aja gitu ya. Makanya kalau kita lagi ngajar gitu ya, karena memang banyak orang tua yang tidak ngasih tahu anaknya ABK dan sebagainya, karena mungkin beliau juga kurang pemahamannya, dan kita juga belum belajar gitu ya, belum belajar gitu. Jadi udah aja dimasukin gitu, apalagi sekolah-sekolah yang mungkin sekolah-sekolah baru, sekolah-sekolah yang biasa itu tidak ada observasi anak kan. Artinya anak-anak yang ABK itu akan lolos dan sebagainya, dan kita penanganan di sini akan sama gitu, penanganannya di sini akan disamakan, disamaratakan. Padahal dari 5 ciri ini akan kita setelah diobservasi akan kita review, akan kita supervisi, akan kita perbaiki. Pokoknya akan kita rapatkan dengan guru-guru bagaimana cara penanganan gitu ya, penanganan dan bagaimana yang harus pembelajaran di kelas yang harus dilakukan untuk anak-anak yang ABK ini, untuk membantu juga. Dan pastinya itu orang tua harus kita kasih saran untuk bisa terapi ke psikolog anak gitu ya, agar anak-anaknya bisa tertolong dengan cepat gitu ya, belum besar gitu, belum gede gitu, agar qadarullah atau bismillah gitu ya, bismillah mungkin sembuh dan mungkin aja bisa berkurang banyak gitu dengan adanya terapi gitu ya. Itu aja sahabat kalian, nanti poin keduanya part 2-nya akan Katia kasih, karena banyak banget pokoknya ciri-ciri ABK, dan insya Allah nanti kita akan lanjut kembali. Katia tunggu untuk yang like, comment, share, dan subscribe. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.